Perkenalkan, nama saya Lucia Silvana. Saya mahasiswa dari Akademi Keperawatan Bethesda Sukam, mahasiswa tingkat 2 semester 4. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara pengisian form DDST atau Blanko DDST berdasarkan kasus yang telah ditetapkan. DDST atau Denver Development Screening Test adalah salah satu metode screening terhadap kelainan perkembangan anak. Tes ini bukan tes diagnostik atau tes IQ. Adapun tujuan dari DDST yang pertama, untuk mengetahui dan mengikuti proses perkembangan anak. Yang kedua, untuk mengatasi secara dini bila ditemukan kelainan perkembangan. Kasusnya, Alea dibawa ibunya ke Polik Tumbuh Kembang Anak pada tanggal 12 April 2020. Alea lahir pada tanggal 24 Oktober 2019. Hitunglah umur Alea dan gambarlah garis umurnya pada formulir DDST, serta temukan terapi yang cocok untuk Alea sesuai dengan usia perkembangannya. Yang pertama dilakukan adalah mengisi data. Setelah dilakukan pengkajian, berikut adalah hasil yang didapatkan. Tanggal pemeriksaan 12 April 2020. Tanggal lahir anak 24 Oktober 2019. Rumusnya, tanggal pemeriksaan dikurang tanggal lahir. Karena harinya lebih dari 16 hari, maka dibulatkan ke atas. Hasilnya, garis umur anak sama dengan 6. Setelah garis umur anak didapatkan, buatlah garis lurus pada Blanko DDST. Tes yang pertama dilakukan adalah personal sosial. Kita mengambil salah satu tes yang tidak bersinggungan dengan garis. Yang kita bisa lihat, terdapat angka 2. Kemudian kita lihat pada petunjuk pelaksanaan. Anak harus mengamati tangannya selama beberapa detik. Pada tes ini, kita bisa meminta anak untuk melihat atau mengamati tangannya selama beberapa detik. Jika berhasil, berikan keterangan L atau lolos, dan jika gagal, berikan keterangan G atau gagal. Untuk tes personal sosial yang kedua adalah tersenyum spontan. Kita bisa meminta anak untuk tersenyum. Bila berhasil, berikan keterangan L atau lolos, dan bila gagal, berikan keterangan G atau gagal. Untuk tes personal sosial yang ketiga adalah membalas senyum pemeriksa. Pada kesempatan ini, kita dapat tersenyum langsung kepada sang anak. Bila sang anak dapat membalas senyum kita, berarti keterangan yang dapat diberikan adalah L atau lolos, dan jika tidak, berikan keterangan G atau gagal. Minimal tes yang dilakukan adalah 3 item. Tapi, kalau kita ingin melakukan tes untuk semua item, itu jauh lebih baik. Untuk tes selanjutnya adalah tes adaptif atau motorik halus. Kita dapat mengambil salah satu item tes. Yang pertama, yaitu meraih. Kita dapat meminta anak untuk meraih tangan kita. Kalau berhasil, berikan keterangan L atau lolos, dan jika gagal, berikan keterangan G atau gagal. Yang kedua adalah mengamati manik-manik. Minta anak untuk mengamati manik-manik. Kalau berhasil, berikan keterangan L atau lolos, dan bila gagal, berikan keterangan G atau gagal. Yang ketiga adalah mengikuti 180. Bila berhasil, berikan keterangan L atau lolos, dan bila gagal, berikan keterangan G atau gagal. Untuk yang ketiga adalah tes bagian bahasa. Kita mengambil salah satu tes, dimulai dari yang bersinggungan dengan garis. Untuk tes yang pertama adalah menoleh ke arah suara. Bila berhasil, berikan keterangan L atau lolos, dan bila gagal, berikan keterangan G atau gagal. Untuk tes bahasa bagian kedua, yang bisa kita lihat terdapat angka 17, dan kita lihat pada petunjuk pelaksanaan. Masukkan satu kubus ke dalam cangkir, kemudian kocok perlahan-lahan, didekati telinga anak tetapi di luar pandangan anak. Ulangi pada telinga yang lain. Bila berhasil, berikan keterangan L atau lolos, dan bila gagal, berikan keterangan G atau gagal.
Untuk tes bahasa bagian ketiga adalah berteriak. Minta anak untuk berteriak. Bila berhasil, berikan keterangan L atau lolos, dan bila gagal, berikan keterangan G atau gagal. Untuk tes yang keempat adalah motorik kasar. Pilih salah satu item, yaitu membalik. Bila berhasil, berikan keterangan L atau lolos, dan bila gagal, berikan keterangan G atau gagal. Begitu pula untuk tes selanjutnya. Bila berhasil, berikan keterangan L, dan bila gagal, berikan keterangan G. Kemudian isilah kolom tes perilaku. Berikut ini adalah hasil pengisiannya. Berikut adalah kesimpulan pemeriksaan DDST kedua pada anak Alea usia 6 bulan. 1. Sektor personal sosial. Anak sudah bisa menatap tangannya, tersenyum spontan, dan menatap muka, namun anak belum bisa membalas senyum pemeriksa. Yang kedua, sektor motorik halus adaptif. Anak sudah bisa meraih, mengamati manik-manik, tangan bersentuhan, memegang icik-icik, namun anak belum bisa mengikuti 180 derajat, mengikuti lewat garis tengah, mengikuti ke garis tengah. Yang ketiga, sektor bahasa. Anak sudah bisa menoleh ke bunyi icik-icik, berteriak, tertawa, mengatakan O dan A, bersuara, dan bereaksi terhadap bel. Yang keempat, sektor motorik kasar. Anak sudah bisa membalik, dada terangkat memupul satu lengan, memumpu beban pada kaki, kepala terangkat 10 derajat, kepala terangkat 45 derajat, mengangkat kepala, namun anak belum bisa duduk, kepala tegak, gerakan seimbang. Thank you for watching. See you next video.